Selamat pagi Jemaat BCS Central Park. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami sekali lagi untuk datang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di setiap dari kami di pagi hari ini, agar firman-Mu yang diberitakan bisa mengubah hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kau. Bantu hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk bisa menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas dengan setia dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan meminta semuanya ini. Amin. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel online tentang apa yang disebut dengan Zoom fatigue. Saya tidak tahu apakah saudara familiar atau akrab dengan terminologi ini. Zoom fatigue adalah sebuah fenomena di mana saking banyaknya informasi yang kita terima, kita serap setiap harinya, itu membuat otak kita, membuat mental kita merasa letih dan jenuh. Dan saya rasa Bapak Ibu bisa merasakan ini bukan hanya lewat Zoom meeting, tapi setiap harinya ada begitu banyak informasi-informasi yang kita terima. Lewat WA, lewat email, lewat Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan kita harus memproses mana yang hoax, mana yang benar, dan lain sebagainya. Selain daripada itu ada banyak sekali undangan-undangan seminar, training, podcast, IG Live setiap harinya yang kita terima. Saya yang pada mulanya semangat mengikuti, lama-lama mulai merasa capek, lelah, dan jenuh akan semuanya ini. Bapak Ibu, apakah perasaan yang sama juga muncul ketika kita datang menghadapi topik pemuritan ini? Memang sejak 8 tahun, 10 tahun terakhir ini topik pemuridan sedang hot-hotnya. Hampir setiap tahun di tema khotbah gereja ada sebulan yang didedikasikan untuk pemuritan. Selalu ada seminar-seminar tentang discipleship. Bahkan kata-kata seperti murid, pemuridan, memuridkan telah menjadi kosakata lazim yang kita pakai di dalam mulut kita sebagai orang Kristen. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita juga mulai jenuh dengan pemuridan? Bapak Ibu jangan salah tangkap, banyak seminar, banyaknya pelatihan tentang pemuritan atau discipleship itu adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Saya sendiri banyak terlibat di dalam movement pemuritan di Indonesia. Ini hal yang baik karena di tengah krisis identitas yang dihadapi banyak gereja, movement pemuritan ini adalah satu hal yang sangat baik, sangat alkitabiah, kembali kepada fokus gereja pada mulanya. Tapi Bapak Ibu, masalahnya adalah seringkali ketika kita berbicara tentang pemuridan, kita berbicara tentang program, metode, hal-hal teknis yang berhubungan dengan pemuridan. Memang semuanya itu penting, tapi kita melupakan kalau menjadi seorang murid Tuhan Yesus, itu lebih daripada sebuah program atau metode. Tapi itu adalah suatu jalan hidup, suatu sikap hati. Suatu jalan mengikuti siapa Tuhan kita. Dan di dalam semuanya itu ada satu hal yang sering kali kita lupakan. Apa itu? Berdoa. Doa yang merupakan sebuah anugerah, sebuah privilege yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, sering kali kita abaikan ketika kita datang pada topik pemuridan ini. Ada seorang pengkhotbah terkenal di abad 19 bernama Charles Spurgeon. Dia pernah ditanya oleh orang-orang mengapa gerejanya di kota London bisa bertumbuh dengan pesat. Apa jawaban Spurgeon? Spurgeon bawa mereka ke gedung gerejanya
turun ke lantai bawah, ke basement gerejanya, dan di sana ada sebuah ruangan kecil yang dia sebut sebagai engine room of the church. Dan di ruangan itu adalah ruangan doa, di mana jemaat bisa datang berlutut, berdoa kepada Tuhan. Ruangan itu tidak impresif, tidak kelihatan dari luar. Tidak ada program atau metode khusus yang mereka lakukan. Tapi ruangan itu adalah ruangan doa. Dan kekuatan dari gerejanya adalah kekuatan yang ditopang oleh doa. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja kita? Di pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, bagaimana kita harus berdoa sebagai seorang murid. Bagian firman Tuhan yang akan kita bahas diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ke-15. Mari kita baca ayat 9 sampai 15, saudara bisa perhatikan di layar di depan Anda. Matius pasal ke-6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan. So sekalian, saya yakin banyak dari kita yang sudah hafal di luar kepala 7 ayat ini, doa Bapa kami. Yang pernah sekolah mungkin di sekolah Kristen, biasanya dari kecil kita sudah diminta untuk menghafal doa Bapa kami di luar kepala. Bahkan kadang-kadang dites. Harus benar, harus sama persis sesuai dengan apa yang ditulis. Tapi saudara sekalian, masalahnya adalah seringkali saking hafalnya kita dengan isi doa ini, kita lupa maksud mengapa doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus pada mulanya. Sadarkah kita bahwa fokus dari doa Bapa kami itu bukan pada isi kata-katanya. Seakan-akan format persis doa ini adalah sebuah mantra yang bisa kita baca untuk mengusir setan atau mendapatkan berkat. Bacanya harus persis seperti itu. Bukan. Fokus dari doa Bapa kami ada pada sikap hati, ada pada caranya. Cara kita berdoa sebagai seorang murid. Bagaimana kita bisa tahu? Konteks dari Matius pasal ke-6 ini. Doa Bapa kami dalam Injil Matius itu tidaklah tanpa konteks. Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai bagian dari ajaran-ajarannya di atas bukit, di mana ia mengajarkan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya secara khusus tentang apa artinya menjadi warga kerajaan Allah. Nah, di bagian ini, pasal ke-6 ini secara spesifik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya 2 hal. Di ayat ke-5 sampai ke-8, cara berdoa yang salah. Dan di ayat 9 sampai ke-15, cara berdoa yang benar. Pagi ini saya hanya akan fokus kepada bagian yang kedua, cara berdoa yang benar. Tapi saya akan singgung sedikit tentang peringatan dan teguran Yesus atas cara doa yang salah. Perhatikan di ayat ke-5 sampai 8. Ada 2 hal yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, doa yang salah yaitu doa yang munafik. Dan yang kedua, doa yang salah, doa yang bertele-tele.
Nah, apa maksudnya ini? Doa yang munafik adalah doa yang mencari muka di depan orang banyak. Doa yang bertele-tele adalah doa yang berfokus bukan pada isinya, tapi pada rangkaian kata-katanya. Seakan-akan hati Tuhan akan tergugah kalau kita mengucapkan banyak rayuan-rayuan indah, kata-kata yang indah. Tapi saudara, kalau mau jujur, banyak dari kita yang pintar berdoa di depan orang banyak, di depan publik. Kita pintar berdoa di bawah spotlight panggung. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa secara pribadi, berdiam diri bersama Tuhan. Perhatikan apa kata Tuhan Yesus di sini di ayat ke-6. Masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Saya bisa bayangkan menjadi murid-murid Yesus pada saat itu mendengar peringatan seperti itu. Apa kira-kira respon dari mereka? Mereka akan bertanya, lalu Tuhan, bagaimana cara berdoa yang benar? Nah, disinilah di ayat 9 sampai ke 15, Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka doa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Ini adalah sebuah doa yang sangat indah dan sangat menarik. Saudara perhatikan, di dalam 7 ayat ini terdapat 6 kata kerja yang bersifat perintah. Dan 3 kata kerja yang pertama itu menyangkut Tuhan. Dan 3 kata kerja terakhir menyangkut manusia, sesama kita. Dan saat ini, pagi hari ini saya mengajak kita melihat 4 hal singkat saja tentang apa yang bisa kita pelajari dari doa Bapa Kami sebagai murid Tuhan. 4 hal ini saya akan singkat menjadi 4 K. K yang pertama, perhatikan di ayat 9. Doa Bapa Kami mengajarkan kepada siapa kita berdoa. Perhatikan ayat ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu. So sekalian, banyak agama-agama di dunia ini yang mengajarkan kepada jemaatnya cara berdoa. Tapi sadarkah kita bahwa ada satu keunikan dari doa orang Kristen? Apa itu? Kita berdoa bukan kepada Tuhan, bukan kepada Allah yang tidak kita kenal. Tapi kita berdoa kepada Bapa yang kita kenal. Pada masa itu, orang Yahudi tidak bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak bisa memanggil Allah dengan kata Bapa. Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, sapalah Allahmu dengan nama Bapa. Tapi bukan hanya seperti Bapa di dunia ini. Bapa kita adalah Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Nah Bapak Ibu, ketika kita berdoa setiap harinya, seringkali kita mengucapkan Bapa, Bapa. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kita sedang berbicara kepada Tuhan Allah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dan Dia adalah Bapa kita. Sapaan Bapa mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita bukan seperti penguasa-penguasa di dunia ini. Atau penguasa-penguasa yang nan jauh di sana. Atau bos yang tidak bisa kita dekati. Panggilan Bapa menyatakan sebuah realita di mana sebagai murid Tuhan Yesus kita bisa datang menghadap Allah sebagai Bapa yang mengasihi dan mengenal anak-anaknya. Rasul Paulus berkata di surat Efesus pasal yang pertama ayat ke-5. Dia berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita lihat K yang kedua, doa Bapa Kami mengingatkan kehendak siapa yang terutama. Kita lihat di ayat ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. So sekalian, apa maksudnya
datanglah kerajaan-Mu. Salah satu tema utama dari Injil Matius adalah sebuah pemberitaan tentang datangnya kerajaan Allah. Dan Alkitab mencatat bahwa sejak Kejadian pasal yang ketiga, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kita hidup tanpa pengharapan. Kita hidup di dalam kuasa kerajaan maut. Tapi Allah berjanji di dalam Alkitab, dalam firman-Nya bahwa suatu hari akan datang keselamatan, akan datang pemulihan. Nah, di Injil Matius, alasan utama kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah menggenapkan janji keselamatan Allah. Memberitakan datangnya kerajaan Allah. Doa seorang murid di sini adalah doa yang mengingat kehendak Bapanya. Bukan doa yang memaksakan kehendak diri kita sendiri. Saudara sekalian, seringkali isi doa kita menunjukkan kedewasaan rohani kita. Bapak Ibu, apa yang mengisi pokok-pokok doa kita kesehariannya? Apakah semuanya tentang aku, dan aku? Hidupku, keluargaku, gerejaku. Bapak Ibu, sebagai murid Tuhan Yesus, kita diingatkan sekali lagi di sini untuk mengarahkan pandangan kita ke atas. Ada sesuatu yang lebih besar daripada kehendak kita sendiri, yaitu kehendak Allah Bapa. Doakanlah dalam keseharian kita kehendak Tuhan. Doakan gereja Tuhan. Doakan misi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Yang ketiga, di ayat ke-11. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita untuk mengutarakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ayat ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, kata makanan yang secukupnya di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang secara literal berarti roti untuk keesokan harinya. Nah, apa artinya ini? Memang roti adalah makanan dasar, makanan pokok orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi kata roti untuk keesokan harinya mengingatkan bangsa Israel akan sejarah bangsa mereka. Di Perjanjian Lama ketika Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di Keluaran pasal ke-16 dicatat bahwa roti yang turun dari surga setiap harinya menyatakan kepada mereka bahwa Allah selalu memelihara dan mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Jadi saudara bisa lihat poin ketiga dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam permintaan doa kita, ingatlah akan siapa yang memelihara kita, siapa yang mencukupi, senantiasa mencukupi kebutuhan hidup kita. Seorang teolog bernama D.A. Carson berkata, "The prayer is for our needs, not our greeds." Doakan kebutuhanmu, bukan keserakahan hatimu. Saya ingat ketika anak saya yang pertama berumur sekitar 4 tahun. Waktu itu kalau di meja makan ada makanan yang dia suka, makanan favoritnya. Dia pasti buru-buru mengambil banyak duluan, ditaruh di piringnya sampai adiknya yang kecil tidak mendapat bagian. Nah, mengapa dia melakukan hal itu? Karena dia takut habis. Dia takut kehabisan dan dia tidak percaya kalau masih ada lagi. Jadi kami harus menjelaskan kepada dia, habiskan dulu nak makanan yang ada. Jangan takut, kalau kurang masih bisa diambil di dapur. Saudara sekalian, apakah sikap doa kita juga seperti itu? Ketika kita datang kepada Tuhan, mengutarakan kebutuhan kita, apa yang kita utarakan? Kebutuhan kita atau keserakahan
kita? Apakah kita takut seakan-akan Tuhan tidak tahu, tidak peduli, atau tidak memelihara kita? Dengar apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat ke-8, beberapa ayat sebelumnya, kepada murid-muridnya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Yang ketiga, utarakan kebutuhanmu kepada Tuhan. So kita lihat yang terakhir, doa Bapa kami mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Di ayat 12-13. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. So sekalian menarik sekali di sini, fokus doa berubah dari makanan kepada pengampunan dan pelepasan dari pencobaan. Mengapa terjadi shift seperti ini? Karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kebutuhan manusia itu lebih daripada sekedar makanan. Saudara, kalau saya boleh bertanya jujur, seberapa sering kedua hal ini mengisi pokok-pokok doa kita? Ada banyak kebutuhan kita di dunia ini. Saya ingin sehat. Tuhan, saya ingin bahagia. Tuhan, saya ingin diberkati. Mungkin Anda berdoa, Tuhan, aku ingin pasangan hidup. Aku mau pekerjaan. Aku mau mobil. Aku mau liburan. Aku mau ini, aku mau itu. Dan terkadang memang kebutuhan kita terasa begitu mendesak. Khususnya di masa pandemi ini. Tuhan, aku mau pandemi ini cepat berlalu. Ekonomi cepat pulih. Kita bisa kembali normal lagi. Dan di tengah kedesakan itu seringkali kita lupa. Kita tidak bisa melihat kalau ada yang lebih penting daripada kebutuhan tersebut. Hal-hal yang saya sebutkan tadi semuanya itu baik. Tapi sadarkah kita bahwa ada satu hal yang lebih mendasar dan lebih penting daripada semuanya ini? Pengampunan dari Tuhan. Banyak orang membaca ayat-ayat ini dan berpikir bahwa pengampunan Allah itu kondisional. Kita bisa dapatkan kalau kita mengampuni orang lain. Tapi perhatikan di sini kata yang dipakai di ayat ke-12. Seperti, bukan karena, ampunilah kami akan kesalahan kami, bukan karena, tapi seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, Allah mengampuni kita bukan karena begitu hebatnya kita bisa mengampuni orang lain. Tapi justru di doa ini kita diajarkan bahwa kondisi hati seseorang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan adalah mengampuni orang lain. Pengampunan Allah pada dasarnya bisa kita alami dan kita rasakan sepenuhnya ketika kita mengerti bagaimana mengampuni sesama kita. Bapak Ibu, apakah pengampunan itu gampang? Tidak. Pengampunan itu sulit sekali. Saudara yang pernah disakiti, saudara pasti tahu seberapa sulitnya, seberapa susahnya mengampuni seseorang. Nah, begitu juga, sadarkah kita bahwa Tuhan melewati semua itu ketika Ia memilih untuk mengampuni kita yang berdosa ini. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa setiap manusia, setiap dari kita adalah manusia yang hidup pada dasarnya menolak Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang telah menciptakan kita, yang setiap harinya memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi kita memilih hidup mengabaikan Dia. Bapak Ibu, sebaik-baiknya seseorang, kalau dia tidak mengakui orang tuanya, kita tahu dia bukan anak yang baik. Nah, sama halnya sebaik-baiknya manusia, kalau kita tidak mengakui dan mengenal Tuhan Allah pencipta kita, kita adalah manusia yang berdosa. Dan setiap manusia yang berdosa pantas menerima hukuman.
Tapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Allah menawarkan pengampunan itu kepada setiap kita. Saudara sekalian, semakin sadar betapa sulitnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita, semakin sadar juga kita seberapa besar kasih Allah kepada kita. Perhatikan di ayat 13, permintaan doa yang terakhir. Di bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai murid Yesus, dalam kehidupan ini kita belum sepenuhnya terbebas dari dosa, dari kuasa yang jahat. Kita masih menghidupi keseharian hidup kita di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan di sini perhatikan, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bukan supaya kita tidak masuk ke dalam pergumulan hidup, bukan supaya kita tidak mendapatkan penderitaan, tapi jauhkanlah kita dari godaan, dari jebakan yang akan membawa kita jauh daripadanya. Dekat dengan Tuhan, berjalan erat bersama dengan Dia adalah kebutuhan yang mendasar sebagai murid Kristus. Saudara sekalian, keselamatan, kita diselamatkan bukan hanya dari, tapi juga untuk. Diselamatkan untuk apa? Berjalan, bekerja bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, pernahkah hal-hal ini mengisi kehidupan doa kita? Khususnya di masa sulit seperti sekarang ini, terlebih penting bagi kita untuk berdoa. Kita mungkin akan melewati penderitaan, kita mungkin akan melewati tantangan dan kesulitan hidup. Tapi satu hal yang jangan kita lupa, doakanlah agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Saudara sekalian, di pagi hari ini kita sudah melihat secara singkat 4 hal yang bisa kita pelajari dari doa Bapa kami sebagai seorang murid. 4K. K yang pertama, kepada siapa kita berdoa? Allah Bapa kita. K yang kedua, kehendak siapa yang paling utama? Kehendak Allah Bapa kita. K yang ketiga, utarakanlah kebutuhan hidup kita. Ingat, bukan keserakahan hidup kita. Dan K yang terakhir, hidupilah keselamatan itu yang telah kita terima sebagai murid Kristus. Pengampunan, pelepasan dari kuasa yang jahat. Bapak Ibu ingat, doa itu bukan ajang mencari ketenaran, kesombongan atau tingkatan spiritual seakan-akan kita lebih rohani. Tapi doa adalah sebuah karunia, sebuah privilege, suatu karunia anugerah surgawi di mana sebagai manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu, kita bisa memiliki akses kepada Tuhan Allah yang tidak terbatas itu. Di dalam Tuhan Yesus, akses komunikasi antara kita dan Allah telah terbuka. Hotline 24 jam. Bebas pulsa, bebas kuota, kita bisa berbicara di dalam suatu keakraban, suatu keintiman dengan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, jangan tunggu sampai kita menghadapi pergumulan hidup baru kita mau berdoa. Atau jangan tunggu dipanggil atau ada spotlight di atas panggung baru kita mau berdoa. Tidak perlu berdoa dengan kata-kata yang dirangkai segitu indahnya. Tuhan tidak butuh semuanya itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kejujuran dan sikap hati seseorang yang mau datang dan bersekutu bersama dengan Dia. Saudara sekalian, apabila doa, kehidupan doa belum memenuhi hidupmu sebagai seorang murid, mulailah hari ini. Tidak pernah ada kata terlambat. Mulailah dengan doa yang singkat, berkomunikasilah, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Bayangkan kalau engkau sedang berbicara dengan Allah Bapa, dengan Bapamu sendiri, dalam suatu keintiman persekutuan yang indah dengan Allah Tritunggal yang begitu mengasihi kita. Bapak Ibu, saya hitung-hitung di masa COVID-19 ini, masa work from home ini, kalau kita kurangin waktu perjalanan, pergi ke kantor, pulang dari kantor, pergi ke tempat lain, paling tidak seharusnya kita mendapatkan 2 jam ekstra setiap harinya. Pertanyaannya adalah,
Apa yang akan kau lakukan dengan waktu tambahan itu? Apakah kita mau meluangkan waktu 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, berapapun lamanya itu, untuk berdoa. Berdoalah sendiri, berdoalah dengan keluargamu, berdoalah dengan rekan-rekan jemaat kita. Belakangan ini banyak dari kita yang berbicara tentang a new normal, suatu normal yang baru. Dan tantangan saya kepada setiap kita pada pagi hari ini adalah, maukah kita jadikan doa sebagai a new normal dalam kehidupan kita sebagai seorang murid? Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami bisa memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Bapa, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang bisa kami terima sebagai murid-Mu di dalam Tuhan Yesus. Bapa, ajar setiap kami di dalam kelemahan kami, dalam pergumulan hidup kami untuk membawa semuanya itu di dalam doa. Ajar kami untuk bisa mengingat akan kehendak-Mu di bumi ini, di dunia ini. Bukan hanya kehendak kami sendiri, tapi kami bisa mengingat kehendak-Mu ketika kami berdoa. Bapa, ajar kami untuk bisa mengutarakan kebutuhan hidup kami, mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara setiap dari kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk bisa berdoa, mengingat kan pengampunan yang Kau telah berikan kepada setiap dari kami. Ajar kami menjadi manusia-manusia, murid-murid, pribadi-pribadi yang bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Ubahkanlah hidup kami menjadi murid-murid yang mau datang dan berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.